Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, r.official channel. Di konten kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Anan dengan tema mensyukuri nikmat merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wal Qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Tiada kata nan indah selain kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada insan panutan mustika alam mutiara Islam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan juga kita sebagai umatnya. Alhamdulillah saat ini, di tahun ini, di bulan ini, bahkan di minggu ini, kita belum lama memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Ini merupakan salah satu anugerah yang Allah diberikan kepada bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena kemerdekaan yang kita raih oleh bangsa Indonesia saat ini bukan merupakan hadiah dari bangsa asing, dari Jepang, bukan dari Belanda, bukan dari Portugis ataupun dari Inggris, melainkan ini merupakan salah satu anugerah atas berkat rahmat Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa kemerdekaan yang kita raih saat ini merupakan yang paling besar, dominannya adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah sikap kita tidak lain adalah dengan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 6 dan ayat 7, di mana di sini seolah-olah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa, di mana memperingatkan kepada kaumnya untuk bersyukur atas nikmat Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 6 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Pada saat Nabi Musa memberikan peringatan kepada kaumnya, idkuru nikmatallahi, ingatlah kepada nikmat Allah yang telah diberikan, di mana pada saat itu adalah orang-orang yang Yahudi yang ada di Mesir itu dibunuh oleh Fir'aun dan sekutunya dan tentara-tentaranya min ali Fir'aun
disiksa begitu pedihnya. Hal ini kita teringat pada zaman penjajahan di kita. Banyak para pahlawan kita yang dibunuh, orang tua kita terdahulu yang telah meninggalkan kita berjuang untuk kemerdekaan kita. Wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian pada saat itu Fir'aun dan tentara-tentaranya membunuh anak laki-laki dan menyisakan anak perempuan. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan ada yang menarik dari kalimat ini adalah wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Peristiwa tersebut adalah merupakan satu cobaan ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Imam Ghazali menggambarkan bahwasanya pada saat kita bersyukur atas nikmat Allah ada 3 hal. Pertama, yakinkan dalam hati kita bahwasanya kita bersyukur atas anugerah ini, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dalam hati. Kemudian syukur yang kedua adalah menurut Imam Ghazali yaitu bil lisan, dengan cara berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, kemerdekaan ini sangat luar biasa. Ketika di negara-negara di dunia, terutama di negara-negara yang minoritas umat Islam tidak bebas melaksanakan ibadah, tidak bebas melaksanakan belajar, tidak bebas berkarya, tidak bebas bekerja, seperti di Uighur, di Palestina, di Gaza, di Rohingya, dan negara-negara Islam yang memang minoritas, di situ ditindas, tidak bebas melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak bebas berkarya. Bayangkan kita di Indonesia, kapanpun kita belajar bebas, kapanpun kita berkarya kita bebas, kapanpun kita bekerja kita bebas. Ini menunjukkan bahwa satu nikmat kemerdekaan yang sangat luar biasa. Maka inilah buktikan bahwa rasa syukur kepada Allah dengan cara kita memaksimalkan dengan perbuatan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai seorang pelajar, maksimalkan berkarya sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang guru, maksimalkan sebagai tenaga pendidik. Profesi apapun yang terjadi pada kita, intinya adalah sebagai bentuk daripada rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang bertakwa tadi. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 disebutkan, ketika orang bertakwa kepada Allah, maka pintu keberkahan itu akan terbuka dari langit dan juga dari bumi. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu kampung, suatu daerah, suatu kota, suatu daerah, suatu negara dia beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, Allah akan membukakan pintu rahmat. Lafatahna alaihim barakah, keberkahan minas samai wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Kuncinya adalah kalau Indonesia ingin sejahtera, bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.